Tidak, aku akan datang, Lin Yi berkata sambil mencibir, kakinya sedikit di tanah, melesat melewati Lin Tianhu. Lin Tianhu mengulurkan tangannya dan melemparkan tas. Lin Yi mengambilnya dengan backhand, dan dalam beberapa kedipan, orang itu sudah menghilang di luar gerbang rumah Lin. Bajingan ini Lin Xiaotian, yang segera tiba, berteriak keras, tetapi Lin Yi sudah menghilang. Mulai sekarang, seluruh klan menginginkan Lin Yi, dan jika mereka menemukannya, mereka akan membunuhnya. Lin Yi berlari semua jalan sampai buff harian anggota itu berhenti setelah menghilang. Atribut yang ditumpangkan dari keduanya membuat kecepatannya hampir mencapai batas. Pada kecepatan seperti itu, dia bisa berlari jarak jauh dalam waktu singkat. Hei, kodok, apa yang terjadi ketika saya mengatakan bahwa fungsi tubuh saya telah berubah setelah tenang? Lin Yi mulai memperhatikan tubuhnya. Dantian rusak, tetapi karena hak istimewa Anda, dantian Anda telah berubah. Katak Baiju berkata, mulai sekarang, kekuatan spiritual Anda akan 2 kali lipat dari orang-orang pada tahap yang sama. Jangan terlalu senang, 2 kali kekuatan spiritual berarti kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk terobosan juga 2 kali, dan kesulitan terobosan Anda 2 kali lipat dari orang normal. Hati yang gembira. Nenek, Lin Yi menghela nafas dan tiba-tiba teringat sesuatu. Hak istimewa eksklusif terakhir sangat bagus, dapatkah itu digunakan di masa depan? Tidak, karena kamu bukan lagi anggota, kata kuda putih. Kenapa Lin Yi tercengang? Dia telah menghabiskan uang syarat untuk membuka hak istimewa eksklusif adalah menghabiskan sisa waktu anggota dengan imbalan buff hak istimewa 5 menit. Jika Anda ingin menggunakannya lain kali, Anda harus mengisi ulang keanggotaan lagi, kata Tot Baiju, dengan sedikit isyarat. Meremehkan nadanya. Tunggu. Memang benar kamu punya uang, tapi aku tidak punya uang. Lin Yi menarik napas, dan mengeluarkan tas yang terakhir diberikan Lin Tianhu padanya. Batu roh, setelah dihitung, sebenarnya ada 1.900 batu roh di dalamnya. Aku tidak ingin membayarmu kembali, jika kamu tidak punya uang, maka kamu. Kata Tot Baiju, seolah-olah dia hanya mengenali uang. Isi uangnya, tambah uangnya, Pak, saya kaya. Lin Yi langsung memotongnya. Layanan pelanggan eksklusif Anda, Xiao Bai, ada di sini untuk melayani Anda dengan sepenuh hati. Berapa banyak yang ingin Anda isi ulang? Tot Baiju mengubah penghinaannya dari awal, dan wajahnya penuh senyum. Semua terburu-buru. Lin melambaikan tangannya dan melemparkan tas itu. Tunggu sebentar, isi ulangnya berhasil. Tot Baiju tersenyum. Selamat atas akumulatif isi ulangmu yang mencapai 1.000 poin, sistem akan memberimu hadiah ekstra. Apa Lin tiba-tiba menjadi bersemangat ketika mendengar hadiah ekstra. Sistem memberi Anda ruang penyimpanan, sehingga Anda dapat menyimpan barang dengan bebas. Selain itu, toko sistem telah dibuka. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat membeli barang sendiri, kata Tot Baiju sambil tersenyum. Pada saat ini, Lin Yi jelas merasa bahwa kesadarannya tampaknya terhubung ke ruang lain. Ruang ini adalah ruang kecil seukuran ruangan. Hal semacam ini juga ada dalam ingatan tubuh Lin Yi, tetapi nilainya tidak terbayangkan. Lin Yi memegang pedang pendek di tangannya, pikirannya bergerak, pedang pendek itu muncul di angkasa, dan sekali lagi, pedang itu muncul di tangannya. Hehe, ini ide yang bagus, kata Lin Yi sambil tersenyum. Sebagai hadiah, apakah kamu menggunakan 400 poin untuk membuka keanggotaan kali ini? Tanya kuda putih kodok. Ini sangat mahal. Lin Yi menghela nafas, tetapi hak istimewa eksklusif sangat mudah digunakan, dan dia tidak segera ragu. Ayo buka. Setelah melihat poinnya, masih ada 1.600 yang tersisa. Merasa jauh lebih nyaman. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Lin Yi dengan hati-hati mencari peta di sekitarnya dalam ingatannya. Ada beberapa tempat bagus di sekitar sini. Tepat waktu, masing-masing sangat berbahaya. Setidaknya, dalam hal memori tubuh ini, tempat-tempat ini tidak berani menginjakkan kaki. Dengan sistem dan kekuatan saat ini, tempat-tempat ini dapat dijelajahi. Lin Yi berpikir dalam hati, dan menetapkan targetnya di Sunset Mountain Range yang paling dekat dengannya. Dalam ingatanku, ada banyak binatang ajaib di pegunungan ini, dan tentu saja ada banyak harta langka. Orang-orang yang kuat akan masuk untuk menjelajahi dan berburu harta karun. Jika mereka mendapatkan harta dan menjualnya, mereka dapat membuat yang biasa. Keluarga kehidupan yang kaya. Sebelum kamu masuk, lihat apakah ada yang bisa membantumu.
Lin Yi membenamkan kesadarannya di Mal System. Bagaimanapun, dia masih memiliki 1.600 poin, jadi dia tidak perlu menggunakannya. Setelah berbalik untuk waktu yang lama, sesuatu muncul di depanku. Ensiklopedia, sebuah buku yang mencatat semua hal di dunia. Volume ini adalah data dasar, dan harganya 1.000 poin. Barang bagus. Lin Yi menamparkan bibirnya, sekarang dia buta huruf, jika dia menemukan harta karun di dalamnya, akan buruk jika dia melewatkannya. Berpikir untuk dirinya sendiri, dia membeli ensiklopedia dengan 1 gigitan. Seharusnya ada 2, Lin Yi berpikir dalam hati, melihat ke belakang. Ensiklopedia, yang mencatat data semua hal di dunia. Volume ini adalah data lanjutan. Harganya 3.000 poin. Catatan, Anda perlu membeli ensiklopedia sebelum membeli volume ini. Kamu benar-benar hitam. Lin Yi tidak tahan, kata Live. Saat dia menghela nafas, tiba-tiba dia mendengar suara kuku kuda datang dari tidak jauh, lalu terdengar teriakan keras, bajingan di depanmu itu, jika kamu tidak ingin mati, menyingkirlah. Lin Yi buru-buru melihat ke arah sumber suara dan melihat seseorang menunggang kuda tinggi dan bergegas ke arahnya. Dalam jarak seperti itu, Lin Yi tidak punya waktu untuk menghindar. Mencari kematian. Ada senyum di sudut mulut orang yang menunggang kuda. Orang yang mati di bawah kuku kuda itu bukan 1 atau 2, dan sekarang mereka akan mengambil lebih banyak nyawa. Melihat kuda besar datang, pikiran Lin Yi bergerak, bilah pendek muncul di tangannya. Tubuhnya bersandar ke belakang, dan bilah pendek dipegang erat di kedua tangan, ujung bilah menghadap ke atas. Pada saat ini, kuda itu tidak dapat menahan posturnya, dan langsung bergegas, bilah pendek yang tajam menusuk langsung ke perut kuda, dan mengikuti inersia, sebuah lubang dibuka secara langsung. Boom, kuda itu terbanting ke tanah, dan pria di atas kuda itu juga terbang keluar, menggosok jejak panjang di tanah. Organ-organ dalam kuda itu jatuh ke tanah, dan sepertinya tidak bisa bertahan sama sekali. Ini berbahaya. Lin Yi menepuk-nepuk tanah di tubuhnya, menyingkirkan bilah pendeknya, dan menatap pria yang jatuh itu. Baru saja bertemu mata pria itu. Jika aku tidak bersembunyi cukup cepat, aku akan mati di bawah kuku besimu, kata Lin Yi ringan. Itu kematianmu sendiri. Ketika dia bangun, dia melihat jeroan di tanah dan kuda yang kehilangan napas. Sepasang mata tiba-tiba meledak, kamu membunuh kudaku. Pokoknya, diam saja. Itu juga untukmu untuk menyakiti orang lain, jadi lebih baik melakukannya seperti ini, bukan? Lin Yi berkata, ada noda darah coklat tua di kuku kuda, bau amis seperti itu pasti tidak ditinggalkan oleh beberapa hewan, kemungkinan terbesar, ini adalah seseorang yang mati di bawah kuku kuda ini sebelum ini. Sialan kamu, pria itu menggertakkan giginya, auranya perlahan naik, dan cambuk di tangannya langsung menghantam Lin Yi. Kamu bajingan, biarkan kamu melihat apa yang telah kamu sakiti orang yang tersinggung. Merasakan momentum ini kawan, kekuatan ini, setidaknya di sekitar tingkat ketiga killing, ketika cambuk di tangannya ditarik, ada suara angin yang jelas pecah. Retak suara itu terdengar, dan Lin Yi menangkap cambuk dengan 1 tangan. Melihat cambuk itu ditangkap, ekspresi pria itu berubah, tetapi dia segera bereaksi dan mencoba menarik cambuk itu kembali, tetapi Lin Yi tidak memberinya kesempatan. Dengan sedikit keterampilan ini, kamu bisa belajar dari orang lain untuk menjadi sombong dan mendominasi. Lin Yi bertanya sambil tersenyum. Bocah, kamu akan segera tahu, bagaimana kata mati ditulis. Pria itu menghentakkan kakinya, melepaskan cambuk, dan bergegas menuju Lin Yi. Rasa dingin samar muncul di telapak tangannya. Melihat pria yang bergegas ke arahnya, Lin Yi saling berhadapan dan membanting bersama-sama dengan pukulan tanpa basa-basi. Riak samar menyebar, dan ekspresi pria itu berubah seketika. Itu dia, kamu bukan lawanku, aku sangat sibuk, kata Lin Yi, mundur 2 langkah, dan berkata perlahan. Kamu, bayangan yang melintas di wajah pria itu segera menggertakkan giginya. Oke, itu saja untuk hari ini. Setelah berbicara, dia juga mundur 2 langkah. Saat Lin Yi berbalik, ekspresi wajah pria itu menjadi sangat suram, dan dia bergegas menuju Lin Yi, tapi kali ini, dia memiliki pisau panjang di tangannya. Kamu bajingan, bunuh kudaku dan bayar dengan nyawamu, pria itu berteriak keras, dan pisau panjang itu sudah menebas pinggang Lin Yi. Karena kamu bunuh diri dulu, jangan salahkan aku, Lin Yi berkata perlahan, dan pada saat yang sama, suara renyah terdengar. Di mana pisau panjang disayat,
Pisau pendek muncul, menghalangi pisau. Bajingan, kamu. Begitu wajah pria itu berubah, dia melihat tinju di pupilnya semakin besar. Bang, suara membosankan terdengar, dan pria itu hanya merasakan warna-warni di kepalanya bergetar, dan kemudian semua yang dilihat matanya menjadi kabur. Kau tahu. Kau tersinggung. Pria itu mencoba untuk duduk, tetapi dia tidak lagi memiliki kekuatan. Ada banyak omong kosong. Lin Yi melangkah maju dan membuat pria itu pingsan. Setelah meraba-raba beberapa saat pada tubuh orang ini, saya menemukan bahwa dia memiliki merek pada dirinya. Bagian depan adalah penampilan ular, dan bagian belakang adalah karakter Cina, ular. Ular peternak ular Lin Yi dengan santai melemparkan tanda itu ke ruang penyimpanan tanpa peduli. Dia menemukan tas di tubuhnya, melemparkannya ke dalam, bertepuk tangan, dan terus bergerak menuju pegunungan matahari terbenam. Langit mulai gelap, dan Lin Yi juga mencapai tepi pegunungan Lupori. Di masa depan, aku harus tidur di udara terbuka. Lin Yi menghela nafas, merawat kelinci yang baru saja dia pukul, dan berhenti lagi ketika dia membuat api dan hendak memanggangnya. Katak, apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat kamu gunakan dalam hidupmu? Lin Si berpikir dalam hati, tenggelam dalam ruang sistem. Ada banyak hal yang bisa digunakan dalam hidup, saya tidak tahu mana yang Anda butuhkan, kata Tot Baiju. Ini. Lin Yi tidak bisa mengatakannya sendiri, tetapi makan, minum, dan tidur di luar harus selalu membutuhkan jaminan. Saya dengan santai melihat hal-hal tentang kehidupan di Mal, dan tiba-tiba mata saya berbinar. Mengupas jiwa, keterampilan hidup, dapat mengubah dan menyerap energi spiritual monster untuk Anda gunakan sendiri, harganya 500 poin, keterampilan ini dapat ditingkatkan, dan peningkatan membutuhkan 5.000 poin. Menjilat bibirnya, wajah Lin Yi menunjukkan sentuhan kegembiraan. Ini adalah hal yang baik. Anda harus tahu bahwa banyak monster juga dapat dibudidayakan, dan mereka juga memiliki energi spiritual surga dan bumi. Selama Anda memiliki ini, itu berarti bahwa jika Anda membunuh monster di masa depan, Anda dapat menyerap energi spiritual mereka dan meningkatkan kekuatan Anda. Ada 600 poin yang tersisa. Lin Yi menggertakkan giginya, aku membelinya. Selamat atas keberhasilan pertukaran pengupasan jiwamu, ada 100 poin yang tersisa. Tot Baiju tersenyum. Uang ini benar-benar dihabiskan. Lin Yi menghela nafas dan memanggang kelinci. Langit benar-benar gelap. Di langit malam yang cerah, ada banyak bintang berkelap-kelip. Lin Yi berbaring di pohon dan perlahan menutup pintu mata. Di sisi lain, di markas kelompok tentara bayaran ular hitam, seorang pria terlatih tatih masuk. Ada sekitar 10 orang yang berpatroli. Di tengah, ada rumah yang terang benderang dengan ukiran ular hitam di pintunya. Apa yang disebut kelompok tentara bayaran mirip dengan organisasi geng. Di sekitar pegunungan matahari terbenam, beberapa orang untuk lebih menemukan harta karun di gunung ini, jadi mereka bergabung satu sama lain untuk membentuk berbagai tentara bayaran. Tentu saja, paling terkenal, tentu saja, kelompok tentara bayaran ular hitam ini. Kapten, wakil kepala pria itu terlatih tatih, dengan darah kering di wajahnya. Ada apa di tengah? Seorang pria kurus perlahan membuka matanya. Kapten, aku mengirimkan barang sesuai permintaanmu, tapi aku dirampok oleh seseorang di jalan. Suara pria itu gemetar, dan dia jelas tahu bahwa dua orang di depannya mengandalkan sesuatu untuk berdiri. Di sini, dari perampokan sebagai kapten tim ketiga, kamu masih menunggangi kudaku. Kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu dirampok, kata pria lain dengan tato di wajahnya, dan nadanya menjadi sedikit marah. Kecil tidak tahu. Orang itu terlalu kuat, aku bukan lawan sama sekali. Pria itu langsung berlutut, dan tubuhnya bergetar. Bagaimana dengan kudaku, tanya pria bertato itu. Aku dibunuh, kata pria itu, merasa bahwa udara di sekitarnya tampak dingin. Bagaimana kamu bilang aku punya kuda? Pria bertato itu berkata perlahan, nadanya datar. Aku, dibunuh. Suara pria itu agak tidak terdengar. Bagus sekali. Pria bertato itu bangkit dan berjalan ke arah pria itu sambil bertepuk tangan. Bagaimana dengan benda itu? Benda itu juga dicuri dia. Pria itu berkata dengan tergesa-gesa. Kerja bagus, kata pria bertato itu sambil tersenyum. Wakil kepala, saya tahu saya salah. Saya tidak berani lagi. Saya pasti akan mencoba untuk memulihkan kerugian. Tolong jangan hukum saya. Pria itu bersujud. Dia tahu betapa mengerikan hukuman itu.
Hal-hal kecil, bagaimana aku bisa menghukummu? Pria bertato itu berkata dengan senyum ringan, menepuk kepala pria itu dengan satu tangan. Mendengar kata-kata itu, pria kurus di tengah mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Terima kasih untuk kepala, terima kasih untuk wakil kepala, saya akan menjadi banteng dan kuda untuk kelompok kami ketika saya masih muda, dan saya akan membayar. Wajah pria itu penuh dengan senyum kejutan. Bang, suara itu terdengar, senyum di wajah pria itu membeku, dan dia jatuh langsung ke tanah dengan wajah menghadap ke bawah. Karena orang mati tidak memiliki nilai untuk hukuman, pria bertato itu berjongkok dan menyeka pakaian pria itu tanpa mengubah ekspresinya. Lain kali aku pergi keluar, tidak mudah untuk membersihkan di sini. Pria kurus itu berkata dengan ringan, pemandangan seperti itu hampir biasa. Kakak, apa yang harus dilakukan dengan masalah ini, jika ada sesuatu yang hilang? Tanya pria bertato itu. Tidak apa-apa, saya memindahkan tangan dan kaki saya ke dalam tas. Kata lelaki kurus itu, menekan meja dengan satu tangan, rasa dingin yang samar muncul, sebuah peta kecil muncul di atas meja, dan kemudian, ada titik hitam kecil muncul. Disinilah posisi orang itu. Mintalah kapten tim utama untuk memimpinnya ke sana. Jangan keluar dari keranjang kali ini. Pria kurus itu berkata dengan ringan. Jangan khawatir, kakak, kata pria bertato itu, melangkahi mayat yang tergeletak di tanah dan berjalan keluar. Di tengah tidur, tubuh Lin Yi bergetar dan dia bangun. Apa yang terjadi? Dengan bantuan cahaya bulan, Lin Yi melihat tangannya. Baru saja, perasaan aneh muncul, dan kekuatan spiritual di tubuhnya tampaknya memiliki tren peningkatan yang samar. Ini. Lin menjalankan 7 bintang Yaohua, kekuatan spiritual di sekitar tubuh secara bertahap menjadi lebih kaya, dan kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Lin Yi memandang bintang-bintang di langit, kekuatan ini tampaknya berasal dari bintang-bintang di langit. 7 Stars Yaohua, mungkinkah kultivasi saya ada hubungannya dengan langit berbintang ini? Lin Yi bergumam, berpikir pada dirinya sendiri, dan kemudian mulai berkultivasi. Tidak sampai langit menjadi lebih cerah, Lin Yifang membuka matanya. Setelah berlatih semalaman, dia memperoleh banyak hal. Dia berlatih di bawah bintang-bintang dan mendapat hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Aku seharusnya berkultivasi seperti ini jika aku tahu lebih awal. Lin Yi memukul bibirnya, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah, dan membenamkan kesadarannya ke dalam sistem. Hei, kodok, apakah kamu sudah tahu sejak lama bahwa kultivasi itu harus seperti ini? Ya, kuda putih kodok tidak merahasiakannya. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Lin Yi kehilangan kata-kata. Kamu tidak bertanya, kata kuda putih kodok. Lin Yi tertegun, memikirkannya, sepertinya benar, dan segera belajar untuk patuh. Tanyakan, apakah ada fungsi baru dalam sistem sekarang? Setelah mal dibuka, Anda dapat membeli barang, dan kamu juga bisa menjual barang untuk mendapatkan poin. Katak Baiju berkata, tentu saja, kami hanya menerima barang berharga. Sialan, untungnya, aku bertanya. Lin Yi tersentak, apakah ada yang lain? Ini konsultasi membutuhkan 50 poin. Kodok Baiju memalingkan wajahnya dan berkata. Kamu kikir? Lin membuka mulutnya, kamu tahu, 50 poin adalah 50 batu roh, dan dia tidak sebodoh itu. Setelah keluar dari sistem, Lin Yi terus bergerak menuju pegunungan Sunset, tetapi kali ini, kecepatannya jauh lebih lambat karena dia masih perlu menemukan sesuatu. Setelah berjalan tidak terlalu jauh, dia tiba-tiba mendengar suara gemerisik tidak jauh darinya, dan ketika dia berbalik, dia melihat kaki melambai ke arahnya. Apa ekspresi Lin Yi berubah, dan tubuhnya mundur ke belakang, tetapi pakaian di dadanya masih terkoyak. Setelah menghindari cakar, Lin Yi melihat objek yang menyerang. Apa yang muncul di depannya adalah serigala biru dengan tatapan garang di matanya, menatap Lin Yi di depannya. Apa ini? Lin Yi belum pernah melihat benda ini sebelumnya. Ensiklopedia akan menjawab untuk Anda, kekuatan serigala biru, monster tingkat kedua, dan serigala biru dewasa setara dengan kekuatan roh manusia tingkat ke-6. Monster seperti itu terutama hidup sendiri dan pandai dalam pertempuran jarak dekat. Dan kecepatan serta kekuatan mereka berada pada level yang sama. Yang terbaik di antara Warcraft. Sebuah pesan muncul di benaknya. Mata Lin Yi berbinar, sepertinya ensiklopedia ini masih sangat berguna. Hanya memikirkannya,
serigala hijau di depannya menekan kakinya di tanah dan bergegas menuju Lin Yi. Kurasa kamu lapar, tetapi, melihatmu seperti ini, itu seharusnya menjadi kekuatan manusia tingkat 6 untuk mencerahkan roh, dan aku hanya membutuhkan monster sepertimu untuk muncul. Lin Yi tersenyum, dan tubuhnya mengambil mundur 2 langkah. Menghindari serangan ini, dan pada saat serigala biru mendarat, dia menendangnya keluar, dan serigala biru kesakitan dan mundur ke belakang. Keduanya saling berhadapan lagi, dan serigala biru bergegas, kali ini tanpa menggunakan cakarnya, dan kemudian menggigit tenggorokan Lin Yi. Hei, jika kamu bertemu orang lain, kamu mungkin masih memiliki kesempatan, tetapi ketika kamu bertemu denganku, kamu tidak akan seberuntung itu. Lin Yi tersenyum, melambaikan satu tangan, dan pisau pendek muncul di tangannya, memiringkan tangannya. Kepala, bersembunyi setelah gigitan ini, pedang pendek di tangannya menusuk tenggorokan King Lang tanpa memihak. Serigala biru berjuang mati-matian, dan darah menyembur keluar, sampai dipastikan bahwa serigala biru benar-benar mati, dan kemudian dia melepaskannya. Untungnya, saya tidak memiliki IQ. Jika tidak, yang malang adalah saya, dan tingkat spiritual tingkat 6 tidak mudah. Lin Yi perlahan menghembuskan napas, meletakkan tubuh King Lang, dan kemudian meninjau poin utama dari pengupasan jiwa. Sebuah tangan, menekan kepala serigala biru, mulai berlari. Om, riak samar menyebar, dan kekuatan aneh dimuntahkan, membungkus seluruh serigala biru, dan kemudian, saya melihat jejak energi spiritual serigala biru, sedikit demi sedikit tersedot ke tubuh Lin Yi. Dalam waktu sekitar 5 menit, Lin Yi membuka matanya dan wajahnya penuh kegembiraan. Dalam waktu yang singkat, Lin Yi telah menyerap banyak kekuatan spiritual. Metode ini, benda ini, sungguh ini adalah hal yang baik. Lin Yi tersenyum. Apakah tuan rumah bersedia menjual mayat serigala biru ini ke sistem suara Tot Baiju keluar? Ini juga bisa dijual. Lin Yi menamparkan bibirnya, terjual. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menjual mayat serigala biru dan mendapatkan 50 poin suara kodok Baiju keluar.